Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari yang mendengarkan Renungan 79 pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan pastinya dan kita telah merasakan kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan melihat pada Mazmur 33 ayat yang 13 sampai kepada ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Nah, ini adalah seruan Daud ketika Daud merasa dalam kehidupannya ia merasa yang namanya kesedihan, ia merasa yang namanya kepedihan. Karena semasa hidup Daud, kita mengenal Daud itu sebagai raja. Tetapi Daud tidak luput daripada yang namanya permasalahan-permasalahan duniawi. Di ayat 31, ayat yang ke-11 sampai ke-19 itu berisi tentang curahan hati Daud. Bagaimana Daud semasa dunia ini ia pun pernah merasakan sedih. Akan saya bacakan beberapa curahan hati Daud. Ia pernah merasa lemah. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ini adalah salah satu bentuk curahan hati Daud ketika Daud merasa lemah, kelemahan fisiknya, jasmaninya. Dia semakin hari semakin bertambah tua dan dia pun pernah merasakan namanya kelemahan-kelemahan jasmani. Dan dia juga pernah merasa dijauhi orang. Bahkan orang-orang yang dia kenal menjauhi kehidupannya, menjauhi dirinya. Ia pernah merasakan dilupakan. Ia pernah ingin dicelakakan oleh orang-orang. Ia pernah juga merasa dikejar-kejar oleh orang-orang. Ia juga pernah takut untuk merasa malu. Dan juga ia pernah yang namanya dihina. Nah, Daud walaupun kehidupannya sebagai raja, kehidupannya yang terlihat enak, tetapi Daud juga merasakan apa yang kita rasakan dalam dunia ini. Dan kita juga pernah merasakan apa yang pernah Daud rasakan. Ya, mungkin kita dilupakan, mungkin orang-orang meninggalkan kita, mungkin kita pernah kehilangan sesuatu, kita kehilangan pekerjaan kita kehilangan teman-teman kita kehilangan segala-galanya. Dan Daud pun pernah merasakan hal yang sama. Tetapi Daud tetap yakin kepada Tuhan dan Daud terus percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu tadi yang sudah kita bacakan pada Mazmur 33 ayat yang 13 sampai 14, ia tetap yakin, dia mendapat kekuatan ketika ia percaya kepada Tuhan. Dan dia berkata bahwa Tuhan melihat semua penduduk bumi, Tuhan menilik semua penduduk bumi, melihat satu persatu. Tuhan memperhatikan kehidupan kita satu persatu. Tuhan memperhatikan keadaan kita satu persatu. Ketika kita mempercayai hal ini, ketika kita mengimani bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan saudara dan saya, maka kita pun akan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan kelegaan. Bahwa segala sesuatunya telah diatur Tuhan. Segala sesuatunya telah diatur Tuhan dengan sedemikian rupa. Bahwa rencana Tuhan itu selalu sempurna dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan menginginkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Daud juga pernah mengalami yang namanya kelemahan iman. Dia berkata pada Mazmur 33 ayat 23, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ketika Daud mengalami namanya kelemahan iman. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Daud segera bangkit. Daud tidak terlena dengan namanya kesedihan dia. Daud tidak terlena dengan kekecewaan dia dan kepedihan dia. Dia segera membangkitkan imannya. Dia segera kembali lagi bangkit dan percaya kepada Tuhan bahwa dia yakin Tuhan mendengarkan segala doa-doanya. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Walaupun tampaknya Tuhan tidak menjawab pada saat itu juga apa yang telah kita doakan. Tetapi Tuhan sebenarnya mendengarkan doa-doa kita. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita, bagi setiap permasalahan kita dan pergumulan kita. Tuhan akan menggantikan kesedihan kita dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Daud berkata pada Mazmur 30:12, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Daud menjadi orang yang berbahagia karena ia percaya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang selalu merancangkan rancangan-rancangan yang sempurna bagi kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu, Daud bergembira ketika
Dia percaya kepada Tuhan. Mazmur 32 ayat yang ke-11. Itu dituliskan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Ayat 33 ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan suku bangsa, yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Daud tahu bahwa dirinya telah dipilih Tuhan, bahwa dirinya telah dikasihani Tuhan, bahwa dirinya telah dilayakan oleh Tuhan. Dan Daud merasakan sukacita yang luar biasa. Pergumulan yang ia alami, kepedihan yang ia alami, rasa kesendirian, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang ia kasihi, anaknya, semuanya. Kepedihan-kepedihan duniawi digantikan dengan sukacita rohani yang luar biasa. Karena dia tahu bahwa pengampunan itu hanya datang daripada Tuhan. Dan itu adalah anugerah yang terbesar. Ketika kita merasakan bahwa sukacita daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan melupakan segala kepedihan-kepedihan yang kita alami dalam dunia ini. Dan sukacita itu datang daripada pengampunan Tuhan. Ketika kita merasakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah umat-umat berdosa, semakin kita tahu, semakin kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berdaya dalam dunia ini, maka semakin besar juga kasih Tuhan yang akan dicurahkan dari surga datang kepada kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita harus sadar ketidakmampuan kita. Kita harus sadar atas kesalahan-kesalahan dan pelanggaran kita. Maka pengampunan Tuhan itu akan dirasakan oleh kita. Dan kasih Tuhan itu akan dirasakan oleh kita. Saya ibaratkan seperti ini. Misalkan ada seorang yang berhutang kepada orang lain. Dan orang ini mempunyai hutang yang sangat banyak kepada orang lain. Dan tiba-tiba ada orang lain yang membayar hutang orang ini. Dan ketika orang ini datang, dia berkata, hutangmu telah dibayar lunas. Tetapi kalau misalkan saya tidak tahu hutang saya tidak sadar akan hutang-hutang saya akan merasakan bahwa orang ini menghina saya. Saya tidak punya hutang, saya tidak punya perkara, saya tidak punya pelanggaran, kenapa tiba-tiba engkau datang membayar hutang saya? Itu adalah sebuah penghinaan. Tapi kalau kita sadar kita memiliki hutang, kita sadar bahwa kita memiliki pelanggaran, dan ketika ada orang lain datang, saya telah membayar lunas hutang-hutangmu, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Asal kita sadar atas kelemahan-kelemahan kita. Dan ketika kita sadar atas kelemahan-kelemahan kita, maka Tuhan akan memberikan kasih setianya, dan kita pun akan merasakan ucapan syukur yang luar biasa bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita telah diberikan kesempatan oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, dan Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan dan pelanggaran, Tuhan membuka pintu lebar pengampunan bagi saudara dan saya. Jadi jangan kita merasa takut, jangan kita merasa sedih, jangan kita merasa gelisah. Karena Tuhan selalu memberikan pengampunan. Dan ketika pengampunan itu datang, maka kepedihan yang kita alami akan digantikan dengan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan kita. Oleh sebab itu Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Dan ia juga berkata, berbahagialah suku bangsa yang dipilih menjadi miliknya sendiri. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan kita karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita ada orang-orang yang diperhatikan Tuhan dari kerajaan surga. Tuhan memperhatikan setiap keadaan kita. Tuhan memperhatikan setiap kelemahan dan kesalahan yang kita lakukan. Karena manusia memang tidak luput daripada yang namanya kesalahan. Tetapi jangan khawatir. Kita adalah umat-umat yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Segala doa-doa kita. Pasti Tuhan dengar. Pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Ayat yang terakhir akan saya bacakan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil telah keluar daripada dosa kita. Kita telah dilepas dari belenggu-belenggu kita. Belenggu dosa, segala pelanggaran kita telah dihapuskan. Dan Tuhan memanggil kita menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan di sini dikatakan kita adalah umat-umat dan imamat-imamat rajani yang terpilih dari segala-segala bangsa. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Dan kita harus berbahagia oleh hal itu. Kita berbahagia karena Tuhan memperhatikan keadaan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, kita akan menutup renungan pada hari ini. Kita akan
menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Engkaulah Tuhan yang ajaib, Engkau yang memperhatikan kehidupan kami, Engkau yang memperhatikan segala kesusahan kami dan kelemahan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan pengampunan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu membuka lebar pintu pengampunan dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk selalu mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.